Hi, welcome to Easy Fun English. Today we are gonna talk about the others, other, others, and the last one, another. Let's check it out one by one. Walaupun terdengar berbeda-beda, tetapi kelimanya punya arti yang sama kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu yang lainnya. Cuman meskipun kayak gitu, penggunaannya berbeda-beda. Oke, sebelum kita bahas kelima benda tadi, kita cek dulu. Kalian udah tahu belum apa itu adjektif, apa itu pronoun? Adjektif itu sederhananya adalah kata sifat. Jadi dia bertugas memberi sifat kepada benda di depannya. Adjektif itu harus selalu mengikuti kata benda. For example, contohnya red rose, mawar merah. Rednya adalah sifat dan rose-nya adalah kata benda, mawar. Atau misalnya lagi small business. Small itu kata sifat artinya kecil dan bisnisnya itu adalah kata benda. Jadi bisnis yang kecil. Atau juga misalnya beautiful girl, gadis yang cantik. Beautifulnya adalah adjektif atau kata sifat dan girlnya adalah kata benda, gadis. Sementara pronoun adalah kata ganti yang digantikan bisa saja orang, bisa juga benda. For example, misalnya Budi buys a novel. He reads it in one night. Nah, Budi membeli sebuah novel. Dia atau he adalah pronoun dari Budi. Reads it. Nah, it ini adalah kata ganti atau pronoun yang menggantikan novel. In one night, dalam satu malam. Nah, kenapa pemahaman tentang adjektif dan pronoun itu penting? Karena ternyata the other, the others, other, others, ataupun another itu bisa melakukan kerja-kerja atau fungsi-fungsi adjektif dan pronoun. Untuk lebih jelasnya, ayo kita cek satu-satu ya. Oke, kita bahas dua dulu ya, yaitu the others dan the other. Yang paling penting, baik the other maupun the others itu hanya menjelaskan hal-hal yang sudah tentu atau spesifik. Gampang untuk mencirikannya atau menandainya ada the-nya. Jadi karena ada the-nya, kita langsung ingat bahwa itu adalah untuk menjelaskan hal-hal yang tentu atau hal-hal yang spesifik. Nah, untuk the other itu bisa berfungsi sebagai adjektif yang berarti harus diikuti kata benda, baik itu kata benda yang tunggal atau singular maupun kata benda yang jamak atau plural. Nah, sementara itu, ketik the other juga bisa berfungsi sebagai pronoun yang artinya berdiri sendiri. Contoh penggunaan the other sebagai adjektif. For example, misalnya, I have 2 cats. One is Benjamin. The other cat is Martin. Oke, contoh misalnya the other ini sebagai adjektif tetapi diikuti oleh benda yang plural. For example, I have 4 cats. One is eating. Where are the other cats? Nah, kalau contoh the other sebagai pronoun misalnya, I have 2 cats. One is Benjamin, the other is Martin. Lanjut ke the others. The others itu hanya menggantikan, hanya jadi sebagai pronoun yang artinya bisa menggantikan benda atau orang dan dia berdiri sendiri, tidak mesti diikuti oleh kata benda. For example, misalnya kayak tadi, I have 4 cats. One is eating. Where are the others? Oke, kita lanjut ke
other, dan others. Yang perlu diingat, other dan others itu menjelaskan hal yang tidak spesifik atau tidak tentu ya, karena nggak ada the-nya. Oke, yang pertama other. Other itu berfungsi sebagai adjektif yang artinya harus diikuti kata benda dan bendanya harus plural atau jamak. For example, I'm not only teaching you. There are other students. Kemudian others. Others itu hanya berfungsi sebagai pronoun atau kata ganti dan yang digantinya itu harus plural. For example, I'm not only teaching you. There are others. Okay, the last one is another. Another ini bisa berfungsi sebagai adjective, bisa juga berfungsi sebagai pronoun. Ketika berfungsi sebagai adjektif dan diikuti oleh kata bendanya harus tunggal atau singular. For the example, misalnya, my pen is gone. I have to buy another pen. Dan ketika berfungsi sebagai pronoun, misalnya, my pen is gone. I have to buy another. Oke, semoga bermanfaat. Bye-bye.